Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Tentu baik, sehat. Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih bisa bersyukur berjumpa sekalipun harus melewati virtual. Tapi tidak mengurangi kebersamaan kita dan kerinduan kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa supaya Tuhan akan memberkati firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk mendengar firman-Mu. Tolonglah kami semuanya agar kami mendapatkan firman ini, dan firman ini menjadi berkat terbesar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seharusnya hari ini kita merayakan Natal di gereja. Tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan, maka kita harus ada di rumah kita masing-masing. Tapi percayalah bahwa damai Natal selalu ada dalam hidup kita. Amin. Nah, pada pagi hari ini tetap saya akan menyampaikan tentang tema Natal kita, yaitu respon Natal. Peringatan kelahiran Tuhan Yesus yang kita kenal dengan Natal menjadikan Allah itu manusia, lahir ke dunia untuk menjalankan satu mega proyeknya yang sangat besar, yaitu penebusan umat manusia. Dalam keselamatan manusia, kelahiran bayi Yesus merupakan satu tindakan menginvasi dosa manusia untuk melepaskan dosa dari kita. Oleh sebab itu, dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dan yang ke-14, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar apa yang menjadi respon orang-orang yang terlibat dalam sejarah zaman dulu tentang kelahiran Yesus, di mana kelahiran Yesus ada dalam sejarah manusia, yang coba nanti saya aplikatifkan atau saya terapkan dalam kehidupan di masa sekarang ini. Mari kita akan mulai belajar dalam hal ini. Yang pertama, saya akan mengajak kita melihat satu tokoh, sepasang tokoh tepatnya, Yusuf dan Maria. Itu yang pertama. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa kebahagiaan pasangan muda ini yang sudah bertunangan seakan runtuh saat malaikat Gabriel menjumpai Maria dan mengatakan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Bapak Ibu, suatu yang mungkin sulit untuk diterima oleh akal, apalagi sebagai Maria, untuk menjelaskan kepada banyak orang termasuk tunangannya. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit. Tapi kita melihat di dalam kisahnya Lukas 1 ayat yang ke-28 sampai yang 38. Saya tidak membaca semua, tapi saya mengutip ayat 38. Jawaban Maria kepada Gabriel pada saat Gabriel menyampaikan berita itu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Poinnya Bapak Ibu, Maria tahu diri bahwa dia adalah seorang hamba yang mau menurut kepada tuannya. Oleh sebab itu dia bisa mengatakan demikian karena dia tahu siapa dirinya. Begitu juga Yusuf dengan tunangannya ini. Ia sempat meninggalkan Maria, tetapi akhirnya menerima dia. Semua yakin karena dari Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, ketaatan kedua pasangan muda ini menjadi respon
yang pertama kali di dalam momen Natal saat itu. Saya ingat bahwa waktu Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Ini sama dengan perkataan Yesus pada saat ada di Getsemani, Bapak Ibu ingat. "Biarlah sekiranya cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi." Apa yang dikatakan Maria pada saat itu, Yesus pun juga mengatakan demikian. Bagaimana responmu, Bapak Ibu, dengan kehadiran Yesus dalam hidupmu? Apakah kita merasa welcome? Karena kita diberkati Tuhan, karena kebahagiaan selalu datang kepada kita, semua dibuat lancar. Tapi pada saat ada hal yang itu menjadi tantangan kita, apakah kita masih meresponi kehadiran Tuhan sebagaimana saat kita mendapatkan berkat Tuhan? Kecenderungan kadangkala justru Tuhan dikambing hitamkan, disalah-salahkan, bahkan dijauhi, ditinggalkan, Bapak Ibu. Mari kita melihat ketaatan Maria dikerjakan justru dia tahu akan banyak resikonya. Tapi juga kehadiran Yesus memampukan pasangan ini untuk terus taat kepada dia. Itu respon yang pertama. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat respon dari para gembala. Dalam kisahnya Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai ke-12, Bapak Ibu. Berita kelahiran Yesus adalah berita gegap gempita. Tetapi kenapa justru kepada para gembala malaikat itu menyampaikannya, Bapak Ibu? Orang-orang yang mungkin tidak pernah dipikirkan atau dimarginalkan, dipinggirkan. Tapi justru Allah memilih mereka untuk mendapatkan berita sukacita ini. Nah, dalam tradisi Yahudi terdapat kepercayaan bahwa Mesias itu akan muncul dari yang namanya Migdal Eder, yaitu menara kawanan domba. Itu tempatnya berdekatan dengan Bethlehem yang menuju kepada Yerusalem. Nah, gembala-gembala itu dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba yang dimiliki oleh bait suci yang akan dijadikan korban. Jadi ini domba-domba pilihan. Mereka menjaga domba-domba pilihan itu. Nah, oleh sebab itu mungkin alasan inilah Allah memilih para gembala untuk mendengar berita ini. Apa aplikasinya? Apa penerapannya, Bapak Ibu? Kesederhanaan dalam apapun seharusnya justru menjadikan kita tidak ada alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Amin. Aku tidak punya persembahan, aku malu datang ke gereja. No, tidak, salah. Karena Tuhan itu tidak menginginkan persembahanmu itu, karena dia bukan Allah yang miskin. Dia adalah Allah yang kaya. Persembahanmu itu hanya bicara soal ketaatanmu saja. Orang harusnya layak untuk datang kepada dia, siapapun dia. Orang yang terpinggirkan pun seperti para gembala, dia datang kepada Tuhan. Jangan sampai di antara kita yang merasa tidak layak untuk datang kepada dia. Karena Natal, kehadiran Yesus membawa siapapun untuk datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, orang Majus. Nah, orang Majus ini adalah orang-orang yang cukup pandai, keturunan para guru, penasihat Raja Persia. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Tapi kita melihat kehebatan mereka tidak digunakan untuk kepentingannya sendiri, tetapi justru meneliti kebenaran firman Tuhan. Dan di sana mereka menemui bahwa Mesias akan datang ke dalam dunia ini. Dengan ilmu yang mereka tahu, karena mereka
eh, menguasai beberapa ilmu filsafat, ilmu pengobatan, ilmu pengetahuan, perbintangan. Dan melalui ilmu-ilmu itu, mereka adalah orang-orang yang hebat. Kalau saya tarik di aplikasi zaman sekarang, penerapan zaman sekarang, mereka adalah orang yang hebat, orang yang berduit. Dengan kepandaiannya digunakan, bisa untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi orang Majus justru mereka mencari Mesias. Dengan pengorbanan yang tidak sedikit, mereka meninggalkan keluarga. Perjalanannya saja Bapak Ibu, itu diperkirakan menghabiskan 2 tahun. Bayangkan berapa waktu dan berapa harta mereka yang terkuras dalam perjalanan untuk mencari Mesias. Zaman sekarang orang-orang hebat, orang-orang yang pandai justru melupakan Tuhan. Justru kehadiran Tuhan itu tidak ada dalam hidup mereka. Karena kesibukannya, semakin mereka pandai, semakin mereka hebat, semakin mereka melupakan kehadiran Tuhan. Mudahkah sekarang orang-orang yang hebat itu mau mempertaruhkan yang berharga yang dimilikinya untuk mengatakan, "Ya Tuhan, aku datang kepadamu"? Seberapa banyak Bapak Ibu? Kalau engkau dijadikan hebat oleh Tuhan, jangan lupa tetap sujud kepada Dia, Raja segala raja. Mazmur 96 ayat yang ke-9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jika engkau seperti orang-orang Majus yang diberikan kehebatan dan kemampuan lebih dari yang lain, tetaplah sujud menyembah Dia. Responilah kehadiran Tuhan dalam hidupmu untuk tetap tunduk kepada Dia. Dan yang terakhir, ini adalah peran antagonis Herodes, Bapak Ibu. Bagaimana respon Herodes dengan kehadiran Yesus? Justru dia mengejar dan ingin membunuh karena takut tersaingi. Dia yang sudah berkuasa, sedangkan Yesus sekalipun dia hanya seorang bayi kecil yang juga lahirnya di kota yang kecil Bethlehem, bahkan di kandang domba, tetap saja Herodes mengejarnya. Kekuasaannya, jabatannya tidak membuatnya untuk sujud menyembah Tuhan, tapi justru menyingkirkan Tuhan. Itulah respon-respon tokoh-tokoh di dalam sejarah Natal di awal. Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu? Hari ini mungkin banyak dari antara kita yang bersedih. Ada sedikit kita kecewa gak bisa merayakan Natal bersama di gereja. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan datang ke dunia ini bukan dengan hiruk pikuk, tetapi dengan keheningan, dengan kesederhanaan. Tuhan datang di kandang domba, hanya beralaskan palungan dan kain lampin. Sederhana sekali. Dan tidak ada gempa gempita yang luar biasa. Keramaian, kemegahan, semuanya silent. Bapak Ibu renungkan. Kita beberapa waktu sudah mempersiapkan sekalipun tidak ada perayaan. Tetapi karena kondisi yang tiba-tiba terjadi, seperti Tuhan men-silent semua, mengheningkan semuanya, supaya kita tetap duduk tenang dan kita sadar betul bahwa di dalam keheningan sekalipun muncul refleksi atau makna Natal untuk pribadi kita masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu bahwa keheningan Natal kali ini
akan memunculkan, membuat kita waras dan sadar kembali bahwa bukan hiruk pikuk yang membuat makna Natal itu menjadi luar biasa, tetapi justru terkadang di tengah keheningan inilah kehadiran Yesus bisa kita rasakan. Amin. Sekiranya Tuhan terus menguatkan kita, tetap kita saling menguatkan satu dengan yang lain, dan percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas dari kendali Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu sebagai juru selamat kami. Kelahiran-Mu di dalam dunia ini memberikan kami jaminan bahwa hidup ini adalah milik Engkau. Terima kasih Bapa, sekalipun Engkau mengizinkan kami untuk duduk diam di rumah kami masing-masing, dengan kami terus mengambil refleksi Natal, biarlah justru di dalam keheningan seperti ini, kehadiran Tuhan dapat kami rasakan. Dan kami meresponi Natal ini dengan sungguh-sungguh tetap sujud menyembah Engkau, karena tidak ada raja segala raja yang lain selain pada Engkau saja. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya, berikan kami kekuatan iman, berikan kami juga pemulihan tubuh kami, rohani kami terus terpelihara oleh karena Tuhan. Kami kembalikan segala puji hormat syukur kami hanya bagi-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, tetap sehat selalu. God bless you. Amin.